Masih membahas produk terbaru dari DCA Indonesia, kali ini kita akan bahas mesin rotary hammer cordless yang sudah menggunakan motor brushless ya. Ini tipe terbaru dari DCA, untuk tipenya adalah ADZC04-24 tipe Z. Ini kita datangkan tipe Z lagi ya. Tipe Z itu berarti tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Dan untuk baterainya ini sama dengan baterai impact driver yang kemarin kita sudah ulas. Menggunakan tipe baterai FFBL 2040 dari DCA. Dan untuk ekosistem dari baterai ini banyak ya teman-teman ya, banyak. Nanti saya akan buatkan konten tersendiri, apa saja ekosistem dari baterai ini. Jadi banyak sekali untuk ekosistemnya. Hanya minus satu aja, jigsaw. Ya saya berharap DCA bisa mengeluarkan jigsaw cordless ya nanti ke depannya ya. Dan berkaca dari produk-produk DCA yang sebelumnya sudah saya ulas, kualitasnya tidak ada yang mengecewakan ya. Dengan harga yang ditawarkan, kualitasnya menurut saya sih sudah mantap sekali. Dan bagaimana dengan rotary hammer cordless ini? Apakah sama mantapnya seperti saudara-saudaranya kemarin? Kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produk khas DCA ya. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita lihat. Ya, yang pertama di sini ada handle ya. Ada handle tambahan. Lalu ada kitab-kitab, ada buku panduan dan juga ada kartu garansinya. Untuk garansi sama ya seperti produk DCA yang lain, 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu langsung unitnya teman-teman, langsung unitnya ya. Sorry, ada lagi. Ada lagi indikator kedalaman pengeboran ya dari bahan besi. Nah ini untuk unitnya bentuknya seperti ini. Bentuknya cakep ya. Untuk build quality-nya, yang pertama untuk indikator kedalaman pengeboran, ini material bahannya bukan plastik ya, ini logam teman-teman. Ini kokoh sekali, kokoh dan tebal ya. Lalu ada handle tambahan, material bahannya plastik, dan untuk pengaitnya ini adalah besi ya, ini besi. Lalu untuk handle-nya ini dilapisi lagi dengan karet ya, ini karet. Jadi grip di tangannya tuh enak, lembut juga untuk material bahan karetnya. Untuk unitnya sendiri didominasi material bahan plastik. Di sini ada embossan DCA. Ini ada stiker keterangan untuk spesifikasi. Ini juga ada untuk keterangan fitur-fiturnya. Lalu untuk material bahan yang ada di handle-nya ini adalah karet ya. Untuk grip karetnya juga enak. Untuk plastik yang digunakan, ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya, tebal ya. Nih bisa kalian lihat sendiri nih, tebal ya untuk plastiknya. Plastiknya tebal, untuk tingkat finishingnya juga rapi. Wih, keren nih, mantap. Sekarang kita akan coba untuk part-part yang digerakkan apakah smooth atau tidak. Kita pasang baterai terlebih dahulu ya. Baterainya FFBL 2040 ya. Jadi satu baterai untuk semua power tool. Nah, ini kita akan coba triggernya terlebih dahulu, apakah smooth atau tidak. Triggernya smooth ya teman-teman ya, forward and reverse. Tidak ada masalah. Lalu untuk modenya ini enak juga ya teman-teman ya. Tidak ada nyangkut. Mantap. Untuk fitur dari rotary hammer ini, yang pertama caknya itu adalah cak SDS Plus ya. SDS Plus seperti ini teman-teman. Nah ini tinggal dipasang seperti ini saja. Nah tinggal dimasukin ya. Nah, ini sudah mengunci teman-teman, sudah mengunci ya, begitu saja. Untuk melepasnya ditarik ke belakang seperti ini, lalu tarik. Nah, gampang ya, sudah quick release. Lalu handle tambahan ini juga sudah quick release ya. Cara memasangnya seperti biasa, seperti ini, dan tinggal diputar saja untuk mengeratkannya. Nah, seperti ini. Udah erat nih ya, udah mantap. Lalu untuk indikator kedalaman pengeboran ini juga tinggal dimasukin dan tinggal dikunci saja menggunakan, nih ada knopnya ya, ada knopnya di sini. Lalu berikutnya ada beberapa mode untuk mengebor dan juga untuk pukulannya ya. Di sini yang pertama untuk mengebor biasa, lalu mengebor dengan fitur impact-nya, dan yang terakhir adalah fitur hammernya saja atau fitur ngeboboknya saja.
Ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada trigger. Semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Ada LED light yang sudah LED shutdown di sini. Dan untuk baterai, pastinya sudah ada indikator baterai kalau kalian beli baterainya. Untuk spesifikasinya langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi langsung saja kita akan lihat berapa RPM maksimal dari mesin rotary hammer ini. Saya menggunakan baterai FFBL 2040 yang sudah saya cas sampai dengan full. Kita akan lihat berapa RPM maksimal. Ini modenya mode mengebor biasa ya teman-teman ya. Maksimal di angka 990 RPM, kecepatan khas dari sebuah mesin rotary hammer rata-rata kecepatannya segini ya, nggak ada yang kencang-kencang banget kalau mesin rotary hammer. Dan untuk berat maksimal, include dengan baterai 4Ah dan aksesoris-aksesorisnya terpasang semua di sini, angkanya di 3 kilo, 3,2 kilo ya teman-teman ya, 3,2 kilo, beratnya juga menurut saya sih wajar segitu. Untuk uji performa yang pertama di sini kita gunakan mata bor SDS Plus untuk masonry ya. Ukurannya adalah 10 mm. Pada mode mengebor dengan fitur hammer impact, dan untuk media yang akan kita bor adalah con block atau paving block. Ini adalah media yang cukup keras ya teman-teman ya. Untuk getaran dari pukulan impactnya ini menurut saya sih lumayan enak di tangan, stabil teman-teman, nggak liar. Nah ini saya menggunakan tangan satu juga mengebor tanpa kendala ya, bisa lancar. Wow, ini sampai jebol nih ya, sampai jebol untuk konbloknya, ini sampai tembus ya. Tenaganya mantap sekali, cepat sekali menggunakan mata bor ukuran 10 mm. Kayaknya terlalu ringan kalau menggunakan 10 mm, kita ganti ke 12 mm ya, yang lebih besar. Nah ini mata bor ukuran 12 mm ya, mata bor masonry. Sekarang kita coba lagi, untuk medianya masih sama, con block yang sama ya. Kita hajar lagi. Nah, untuk mata bor 12 mm ini juga masih oke ya, masih bisa kita handle menggunakan satu tangan, tapi sudah agak sedikit kewalahan. Dan ini hancur lagi nih ya, hancur lagi untuk konbloknya. Nah, kalau kalian mengatakan konblok itu tidak keras ya, tidak keras atau kurang keras nih, kalian lihat untuk komposisinya ya. Nih bisa dilihat ya, batu, lalu semen. Nah, ini untuk komposisinya. Jadi, ya konblok ini biasa dilindas-lindas oleh kendaraan, mobil, truk bahkan. Jadi, cukup lumayan keras lah. Oke, untuk pengujian berikutnya kita akan ngebobok ya. Kita menggunakan point chisel seperti ini. Point chisel atau mata bobok yang satu titik. Untuk modenya kita ubah ke mode hammer impact. Nah, yang pertama di sini kita akan uji kekerasan dari con blocknya ya. Kita akan lihat sama-sama. Nah, ini untuk komposisi di dalamnya seperti ini. Saya akan coba menghajar dari tengah menggunakan mesin bobok ini. Nah, ini bisa ketahuan apakah ini keras atau tidak. Kalau yang tidak keras kita hajar dari tengah seperti ini, maka akan langsung hancur. Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Nah, ini terbukti ya teman-teman ya, kerasnya. Saya hajar dari tengah, dia tidak hancur nih. Kita harus hajar untuk con block ini dari pinggir agar bisa hancur. Ini saya kurang safety ya, mohon maaf saya kurang safety, jangan ditiru teman-teman. Tapi ini sudah saya perhitungkan ya teman-teman ya, sudah saya perhitungkan. Jadi kalaupun meleset, ini sudah saya perhitungkan kemana arah dari mata boboknya ini. Dari kekuatan pukulannya juga ini menurut saya sih sudah mantap ya. Dari beberapa produk rotary hammer cordless yang pernah saya gunakan, ini menurut saya salah satu yang terbaik ya, salah satu yang terbaik. Selanjutnya kita menggunakan mata bobok flat chisel yang seperti ini nih, yang flat ujungnya.
Kita akan ngebobok lagi menggunakan mode ngebobok ya, atau mode pukulan impact-nya saja, atau pukulan hammer impact-nya saja. Medianya masih sama, conblock, kita hajar dari pinggir ya. Ya, ini patah bekas kita bor tadi ya. Jadi lubang bekas pengeboran itu menyebabkan dia patah seperti ini nih. Kita lanjut lagi. Oke, mantap ya, nggak ada kendala. Kita lakukan beberapa pengujian, tidak ada kendala sama sekali. Setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya. Pada bodinya ini, ya tadi paling tinggi di angka 40 derajat Celcius ya teman-teman ya, untuk bodinya. 41 derajat paling tinggi. Lalu pada gearboxnya sama ya, di angka 41 derajat untuk suhu paling tinggi. Lalu untuk baterai di suhu 35 derajat. Dan setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, sisa baterainya ini kita lihat ya. Masih full ya untuk indikator baterainya, tetapi pastinya sudah berkurang karena kita sudah gunakan. Tapi untuk indikator baterai masih full di sini. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin rotary hammer cordless dari DCA ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi ya. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah teman-teman. Tidak jadi masalah. Dituliskan aja pada kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Dengan kata-kata yang sopan dan jangan menghina ya. Kalau menghina saya juga bisa marah ya teman-teman ya. Oke, untuk kualitasnya ini tidak usah kita ragukan lagi ya. Dari build quality-nya oke. Lalu untuk fitur-fiturnya bekerja dengan baik. Spesifikasinya saya rasa juga sudah sesuai. Dan terakhir tadi uji performa, tidak ada kendala sama sekali. Untuk tenaganya juga top. Dan untuk harganya nih, harganya adalah 1.300.000-an di marketplace online. Harga pasarannya segitu, bukan harga yang saya dapatkan ya. Harga pasarannya 1.300.000 di marketplace online, yang pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Dan pertanyaannya, apakah layak beli dengan harga 1.300.000-an? Saya rasa ya, dengan kualitas seperti ini, 1.300.000 unit only ya, tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Saya rasa sudah masuk ya harga segitu teman-teman, sudah standar harga segitu. Ya kalau dikatakan mahal, yang itu nggak mahal ya. Kalau dikatakan murah juga itu tergantung sih. Mahal murah memang tergantung siapa ya, tergantung sudut pandang siapa. Tapi menurut saya dengan harga 1.300.000-an ini sudah layak beli. Ya menurut saya pribadi ya, untuk produk seperti DCA ini, produk menengah itu paling aman lah. Dari sisi kantong aman, lalu dari segi kualitas aman ya. Ya jangan dibandingkan juga dengan produk generic ya teman-teman ya, yang nggak apple to apple lah. Kalau sama generic kita bandingkan, kualitasnya sama dengan produk generic, saya katakan ya. Saya berani katakan 100% tidak sama kualitasnya dengan produk generic. Kalau kalian beli produk generic juga ada resikonya. Ada resikonya yaitu kalau dapat barang zonk. Saya sudah beberapa kali ya, sudah saya post juga beberapa kali. Saya mendapatkan barang yang tidak layak pakai atau barang reject. Yaitu gimana lagi, sudah kita buka, sudah kita review, ya nggak bisa kita kembalikan ya. Terima apa adanya saja, jadinya ya rugi ya teman-teman ya. Nah bagi kalian nih yang pengen cari aman nggak mau ribet, ya produk kelas menengah seperti ini adalah pilihan yang paling tepat. Apapun mereknya ya, apapun mereknya. Ya terserah kalian, kalau kalian memang fans sama Inco ya terserah, itu juga bagus. Mau fans sama DCA ya nggak apa-apa. Pokoknya yang sudah berani kasih garansi, itu biasanya produknya terjamin. Dan satu lagi nih, kalian sering tanyakan ke saya ya, Bang, bagusan mana DCA atau Stanley, bagusan mana DCA atau Inco, itu harus kita uji langsung ya teman-teman ya, baru ketahuan ya. Ya kalau paling mendasarnya seperti ini teman-teman.
Kalau ditanya bagusan mana, ini tergantung lagi ya, tergantung kalian sebelumnya sudah punya alat apa. Misalnya nih ya, kalian sudah punya Stanley ya, baterainya sudah punya ekosistem baterai Stanley. Iya, saya menyarankan kalian lanjut aja untuk Stanley-nya. Kalian lanjut ya, kalian lengkapi ekosistem power tools kalian Stanley semua jadi satu baterai ya. Nah, kalau kalian sudah beli DCA atau beli yang saudaranya yang lain ya, nah itu juga ya lanjutkan aja ekosistemnya. Kalau kalian tanya bagus mana itu tergantung sih. Tapi kalau menurut saya pribadi dari sisi kualitas nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Nah, bagaimana cara memilih yang tepat ya itu lagi balik lagi kalian sebelumnya sudah punya produk apa. Tapi kalau memang kalian belum punya produknya, misalnya belum punya DCA sebelumnya, ya itu balik lagi ya teman-teman ya. Dari sisi kualitas kalau kelas menengah itu rata-rata hampir sama untuk sisi kualitas. Balik lagi ke selera masing-masing. Oke lah, ini udah melebar kemana-mana pembahasannya. Jadi kalau masih ada pertanyaan seputar mesin rotary hammer cordless dari DCA ini, bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.